Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi diprediksi bakal melakukan rotasi pemain pada laga melawan Venezia di pekan ke-11 Serie A Senin 4 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya itu dilakukan agar pemain Nerazzurri bisa bugar dan siap untuk matchday 4 League Fase Liga Champions melawan Arsenal yang akan digelar Kamis 7 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa rotasi skuad sudah pasti akan terjadi melawan Venezia. Inter telah mengubah starting 11 timnya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Inzaghi melakukan beberapa perubahan pada susunan pemainnya saat bermain imbang 4-4 melawan Juventus dan juga saat kemenangan 3-0 atas Empoli. Dua hal yang sama akan terjadi lagi pada akhir pekan ini. Demikian laporan Corriere, di mana Inzaghi akan kembali melakukan perubahan. Di lini serang, Mehdi Taremi akan menjadi starter melawan Venezia setelah dicadangkan di laga sebelumnya melawan Empoli. Selain itu, Pavard akan menggantikan Jan Bisek di sisi kanan pertahanan 3 bek. Pavard secara teratur bergantian dengan Jan Bisek di posisi tersebut. Bisek sendiri kemungkinan akan beralih ke sisi kiri pertahanan, memungkinkan Alessandro Bastoni mendapat waktu istirahat. Sementara itu di lini tengah, Corriere mengantisipasi bahwa Nicolo Barella juga akan diistirahatkan. Oleh karena itu, Piotr Zielinski akan menjadi gelandang bertahan saat Hakan Calhanoglu absen. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez dinobatkan sebagai pemenang Golden Foot Awards 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Inter lewat laman resmi klub bahwa striker asal Argentina itu memenangkan Golden Foot yang merupakan penghargaan kepada pesepak bola yang memiliki prestasi kelas dunia. Ini merupakan penghargaan bergengsi bagi Kapten Inter yang telah bergabung dengan jajaran juara yang menerima penghargaan internasional ini. Tahun ini merupakan edisi Golden Foot ke-21. Ini adalah pengakuan penting bagi Lautaro sebagai pemain yang telah membedakan diri mereka atas kualitas, kelas, dan prestasi. Lautaro meraih banyak prestasi pada tahun 2024. Baik membantu Inter memenangkan Scudetto maupun membintangi tim nasional Argentina mempertahankan gelar Copa America 2024. Lautaro bahkan menjadi top scorer di kedua ajang tersebut. Setiap pemain hanya bisa mendapatkan sekali seumur hidup untuk penghargaan ini. Tidak hanya prestasi, sikap individu pemain juga menjadi indikator penilaian para panelis. Beberapa hari terakhir sempat ada berita yang menyebutkan bahwa Josep Martinez akan melakukan debut untuk Inter. Pemain berusia 26 tahun ini baru didatangkan dari Genoa musim panas lalu dengan mahar 13 juta euro. Namun semenjak saat itu masih belum bermain 1 menit pun untuk Nerazzurri. Idenya menjadikan Martinez sebagai pelapis dari Yann Sommer selama musim ini dan mulai musim depan akan menjadi kiper pilihan pertama. Laporan terbaru dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa peluang sang kiper menjadi starter pada laga kontra Venezia semakin kecil karena Simone Inzaghi masih akan terus memainkan Sommer. Kemungkinan terbesar adalah Martinez akan melakukan debut pada laga kontra Udinese pada akhir Desember nanti.
Bek sayap Inter Milan Tajon Buchanan kemungkinan bakal tampil dari bangku cadangan saat melawan Venezia pada pekan ke-11 Serie A di Stadio Giuseppe Meazza. Demikian menurut Tuttosport via FC Inter News. Dia mulai pulih pada bulan September lalu dan kemudian berlatih secara individu pada paruh kedua bulan tersebut. Namun pemain asal Kanada itu masih harus memulihkan kebugarannya agar siap kembali bertanding. Selama sekitar seminggu terakhir, Buchanan telah berlatih penuh dengan skuad Inter. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum mantan bek sayap klub Bruges itu kembali ke lapangan. Terserah kepada pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi untuk memutuskan kapan Buchanan secara bertahap terlibat dalam pertandingan. Dan Tuttosport melaporkan bahwa pertandingan hari Senin ini melawan Venezia bisa menjadi kesempatan yang ideal. Beberapa minggu terakhir, Inter dan AC Milan telah menggarap ide pembangunan stadion baru di area San Siro. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam kisah yang panjang dan berbelit-belit. Inter dan AC Milan telah membuka kemungkinan untuk membangun stadion baru yang berdekatan dengan San Siro yang sudah ada. Pemerintah kota Milan juga terbuka dengan ide tersebut sebagaimana pertemuan terakhir mereka. Sekarang mereka menunggu pernyataan resmi ketertarikan dari Inter dan AC Milan untuk memulai rencana proyek tersebut yang bisa menjadi langkah pertama dalam proses penjualan lahan kepada kedua klub. Namun ada yang tidak disepakati oleh kedua klub, yaitu permintaan pemerintah kota agar kedua klub dalam pernyataannya juga menegaskan berjanji untuk tidak akan melanjutkan proyek di Rozzano dan San Donato. Hal inilah yang menjadi perbedaan pendapat kedua klub, di mana Inter siap menyetujuinya, sementara AC Milan masih ragu dan berharap tetap bisa membangun stadion sendiri di San Donato seperti yang disampaikan La Repubblica. Masuknya OEK3 Capital sebagai pemilik baru Inter secara perlahan mengubah struktur organisasi manajemen klub dengan mulai memilih orang kepercayaannya menduduki posisi strategis di klub. Dalam 48 jam terakhir, dua direktur Inter resmi meninggalkan Inter, yaitu Luca Donofaro, Chief Marketing Officer, dan Matteo Pedinotti, Chief Communication Officer. Dua tokoh penting dan juga memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden Inter Stefan Zang. Ada nama lama yang kemungkinan akan kembali ke Inter, yaitu Giorgio Ricci, mantan Chief Commercial Officer di bawah Massimo Moratti, dan Erick Thohir. Sementara itu, untuk Alessandro Antonello masih belum diketahui apakah ia akan dilepas oleh OEK3 Capital. Masih menjadi keputusan akhir pemilik Inter. Ada dua alasan yang sangat membuat OEK3 sangat ingin mengganti Antonello, yaitu kasus kriminal Curva Nord yang melibatkan manajemen Inter dan juga birokrasi pembangunan stadion yang tak kunjung usai.